Pemirsa, jelang laga antara Indonesia kontra Arab Saudi, banyak persiapan, doa dan juga harapan yang dipanjatkan. Dan untuk membahas laga yang akan bersama-sama kita saksikan malam nanti, kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore Bang Akmal. Selamat sore Priska, salam Baik. sepak bola. Ya, salam sepak bola. Bang Akmal, bagaimana Anda melihat persiapan timnas melawan Arab Saudi ini? Ya, ada beberapa masalah ya di tim nasional. Yang pertama adalah ketika Mesilger tidak bisa bergabung karena cedera hamstring dan harus melakukan perawatan intensif bersama klubnya FC20. Tambah lagi sekarang kita tidak bisa menurunkan Kevin Dix karena yang bersangkutan juga mengalami cedera ketika berhadapan dengan Jepang dan bahkan semalam sudah kembali ke Belanda. Artinya ada masalah sedikit di lini belakang kita ketika kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Nah, kalau kita lihat Arab Saudi ini harus diingat bahwa Arab Saudi yang saat ini berbeda dengan Arab Saudi ketika kita tahan imbang 1-1. Karena saat ini Arab Saudi sudah dilatih pelatih baru, yakni Herve Renat. Sementara ketika kita imbang 1-1 dilatih oleh Roberto Mancini. Dan ketika itu permainan Arab Saudi memang tidak seperti biasanya karena ketika itu para pemain Arab Saudi sedang melakukan boikot kepada Mancini karena dianggap terlalu arogan. Nah, sekarang ketika ditangani oleh Herve Renat, ini pelatih yang mengantarkan Arab Saudi menang 2-1 ketika berhadapan dengan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu, merupakan pelatih yang sangat mengenal karakter permainan Arab Saudi, dan itu sudah digambarkan ketika mereka mampu menahan imbang Australia 0-0 di laga terakhir. Bahkan andaikan gol tidak dianulir karena VAR, mungkin Arab Saudi akan menang melawan Australia di kandang Australia. Artinya Arab Saudi saat ini harus diwaspadai benar-benar oleh tim arahan pelatih Sintayong saat ini. Baik, dengan beragam masalah yang tadi sempat Anda sebutkan, menurut Anda timnas ini mampu tidak menunjukkan taringnya dalam pertandingan nanti malam? Ya, mampu tidak mampu sekarang amat sangat tergantung kepada pelatih Sintayong ya. Bagaimana dia meramu tim yang ada saat ini. Karena strategi pelatih akan sangat menentukan sekali. Dan kita berharap bahwa Sintayong tidak lagi melakukan eksperimen, menurunkan pemain-pemain terbaik tentunya di posisi masing-masing. Dan yang paling penting adalah kalau kita ingin memenangkan pertandingan, maka kita tidak bisa bermain dengan strategi yang selama ini dimainkan oleh Sintayong, kompleks defense atau pertahanan Grendel dengan mengandalkan serangan balik. Karena Arab Saudi saat ini sangat agresif sekali. Pelatih Herve Renat bahkan membuang 18 pemain di era Roberto Mancini, mulai dari kiper Muhammad Al-Owais, kemudian Raget Najar, sampai kemudian Motep Al-Harbi, ada juga Salim Al-Dawsari tidak dibawa, Salem Al-Faraj, bahkan Abdurrahman Gareb, salah satu pemain yang dimainkan ketika berhadapan dengan Indonesia ketika bermain imbang 1-1, termasuk Hamid Al-Ghamdi tidak dibawa. Herve Renat saat ini mendatangkan 12 pemain baru, salah satunya 2 pemain yang main di Belgia saat ini, Faisal Al-Ghamdi dan Marwan Al-Sahafi, yang sangat mobile sekali karena usianya masih sangat muda, 21 tahun. Artinya ini harus benar-benar dipelajari oleh Sintayong untuk bisa mendapatkan strategi terbaik agar bisa mengalahkan Arab Saudi. Apalagi Sintayong kan sudah di ultimatum oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa ini pertandingan harus dimenangkan. Artinya sangat tergantung bagaimana Sintayong bisa memainkan strategi terbaik, dan strategi dengan menyerang adalah salah satu cara untuk bisa mencetak gol. Kalau kita bermain dengan strategi pertahanan Grendel, amat sangat sulit kita untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Karena menang di sepak bola harus tentukan dengan berapa banyak kita mencetak gol, bukan bagaimana kita bertahan. Ya, kalau Anda melihat animo masyarakat di media sosial ini, banyak yang menyuarakan agar Sintayong memainkan Eliano Reinders setelah 2 laga sebelumnya delisted. Seberapa besar kemungkinan Eliano akan main? Ya, kalau kita berharap semoga Sintayong tidak mengedepankan egonya ya. Bagaimanapun Eliano Raider ini kalau dibandingkan misalnya dengan Pratama Arhan yang jarang bermain di Suwon FC atau beberapa pemain lainnya yang juga jarang dapat menit bermain, Eliano Raider ini kan bermain di klubnya FC Zwolle sudah cukup banyak, 93 pertandingan. Artinya pemain ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Cuma permasalahannya ada misteri di sini, apakah ada masalah antara Eliano Raider dengan Sintayong, seperti halnya Sintayong punya masalah dengan Elkan Bagot, punya masalah dengan Saldi Ramdhani,
punya masalah dengan Mark yang sejauh ini akhirnya mereka tidak dipanggil lagi oleh tim nasional. Nah, semoga Sintayong bisa melihat ini bahwa ini adalah kepentingan negara dan bisa memainkan Eliano. Tapi hari ini saya berpikir dan memprediksi bahwa Eliano kemungkinan akan masuk line up karena Kevin Dix tidak bisa bermain dan sudah pulang ke Belanda. Artinya potensi hari ini Eliano Reuter itu bisa dimainkan sangat besar dan perlu dijadikan catatan atau ini bisa juga jadi klinik ya bahwa 2 kali Eliano Reuter tidak masuk line up, 2 kali Indonesia kalah 1-2 dari Cina dan kemarin kita kalah 0-4 dari Jepang. Semoga Eliano Reuter hari ini masuk line up sehingga kita tidak punya tradisi kalah lagi selama Eliano Reuter tidak masuk line up. Baik, Bung Akmal, Anda tadi sempat menyebutkan ada masalah internal antara pelatih dan juga pemain. Ini seberapa besar sebenarnya dampaknya pada performa timnas kita? Iya, dampaknya akan cukup besar ya, karena bagaimanapun pemain yang sudah dipanggil tapi kemudian tidak dimasukkan line up, pasti secara psikologi akan sangat mengganggu karena mereka datang untuk bermain. Nah, ini yang problem yang dihadapi, bahkan ketika ditanya Sintayong alasannya kan klasik bahwa dia mengatakan Eliano ini tidak cukup siap untuk membela tim nasional. Nah, kalau tidak cukup siap membela tim nasional kenapa harus dipanggil, kan itu permasalahannya. Sampai saat ini orang masih menyatakan bahwa tidak masuknya Eliano Reuter di line up ini masih misteri karena hanya Sintayong yang tahu. Ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan termasuk Sintayong. Jadi masalah apa yang sedang terjadi antara Sintayong dan Eliano Reuter, Sintayong yang tahu. Tapi kita berharap sebagai bangsa Indonesia saat ini ya Sintayong menurunkan egonya dengan memilih pemain berdasarkan kebutuhan tim, bukan karena ada faktor-faktor non teknis lainnya. Baik, prediksi pemain-pemain yang akan diturunkan dan tidak akan diturunkan pada malam nanti menurut Anda? Ya, kalau kita lihat line up yang kemarin saya agak sedikit kaget ya ketika Eliano tidak masuk, kemudian juga Egy Maulana Fikri tidak masuk, termasuk di dalamnya juga Yance Sayuri juga tidak masuk line up dan Ramadan Sananta tidak masuk line up. Padahal kita melawan Jepang di mana dibutuhkan pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Dan saat ini kita berharap bahwa Sintayong bisa masukkan 23 pemain terbaik untuk melawan Arab Saudi. Nah, saat ini kan tinggal ada 26 pemain, artinya akan ada 3 pemain yang tidak akan masuk line up. Nah, kemungkinan menurut saya salah satunya adalah Yance Sayuri, mungkin Hoki Caraka. Kalau menurut saya lebih memilih Hoki Caraka diistirahatkan dan memasukkan Ramadan Sananta karena bagaimanapun melawan Arab Saudi kalau kita ketinggalan misalnya atau kecolongan gol, maka kita butuh striker yang berpengalaman. Kemarin waktu lawan Jepang, bagaimana Rafael Strike sudah ngos-ngosan, sudah tidak kuat tenaganya tapi dipaksakan untuk tetap main karena tidak punya pilihan striker berpengalaman di lini depan kita karena Ramadan Sananta tidak masuk line up. Jadi kalau saya melihat kemungkinan line up-nya di lini belakang adalah kiper Martin Pas, kemudian di lini belakang kemungkinan saya melihat Jordi Amat akan diturunkan menggantikan Justin Hubner karena secara psikologi menurut saya Justin Hubner tidak siap karena dia sudah 2 kali melakukan bunuh diri. Dua-duanya melawan Jepang ketika di Piala Asia kita kalah 1-3, salah satunya gol bunuh diri Justin Hubner. Kemudian yang kedua adalah gol bunuh diri yang ketika kita kemarin kalah 0-4. Jadi di belakang itu Rizky Ridho, Jay Inces, mungkin Jordi Amat, di kiri ada Calvin Verdong, di kanan mungkin Sandy Walsh. Sementara di posisi tengah Ivar Jenner sudah kembali, kemungkinan akan dimainkan dan saya tampaknya lebih memilih Ivar Jenner berduet dengan Nathan Choaon di tengah karena kita lihat Tom Hei waktu melawan Jepang tidak banyak bergerak padahal tugasnya untuk memotong bola dan ini akhirnya berpengaruh lini tengah kita bermasalah sehingga kemudian mampu dimaksimalkan oleh Jepang dan mampu mencetak 4 gol. Jadi duet lini tengah itu menurut saya harapannya adalah Nathan Choaon, Ivar Jenner, kemudian di kanannya ada Yakob Sayuri, di kirinya kemungkinan Orat Mangun dan di depannya Rafael Strike. Tapi saya berharap Eliano Reuter masuk. Kalau Eliano Reuter bisa main, kemungkinan dia akan menempati posisi sayap kanan yang saat ini ditempati oleh atau kemarin lawan Jepang ditempati oleh Yakob Sayuri. Baik, dengan pemain-pemain yang tadi Anda sebutkan namanya, menurut prediksi Anda, skornya berapa untuk malam nanti Indonesia lawan Arab Saudi? Saya tidak terlalu berekspektasi tinggi ya berhadapan dengan Arab Saudi saat ini yang sudah sangat berubah. Jadi menurut saya kita bisa tahan seri. Arab Saudi ini sudah hasil yang cukup maksimal, sudah cukup bagus. Dan mungkin imbang 0-0 atau 1-1 sudah merupakan hasil terbaik buat tim nasional kita nanti. Baik, terima kasih Bung Akmal sudah bergabung bersama kami di Breaking News sore hari ini.
Salam sehat. Terima kasih Francisca. Salam sepak bola. Ya pemirsa, sesaat lagi kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Breaking News, Indo News, sore.